Limo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf, ini sudah hampir 1 tahun saya baru kembali lagi ke Semut Rangrang. Soalnya yang tahun kemarin itu saya habis kena musibah ya, kelongsoran tempat budidaya saya, hampir semua itu habis. Jadi saya mohon maaf nggak bisa bikin konten lagi. Jadi pas kebetulan ini dari saya ke tempat Pak Marianto, kebetulan dekat sama rumah. Beliau juga kemarin nonton di video saya itu, Pak ya. Iya, betul. Nah, kebetulan Bapak nelpon, dikira saya ini orang mana, Pak? Orang di sana di Banyuwangi. Orang Banyuwangi, dipikir sekalinya sama-sama orang Kalimantan dan di Balikpapan. Jadi saya kesini untuk saya juga tergugah lagi, semangat lagi, sempat down gitu kan, karena hampir berapa ratus itu toples saya pada hancuran, semut itu pada keluaran, karbon sama tanah gitu kan. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman apabila saya nggak aktif tahun lalu, dan ini saya mencoba bangkit lagi. Semoga bantuan doa dan teman-teman bisa support saya lagi. Jadi ini saya mau bahas teman-teman untuk peternakannya koloni Semut Rangrangnya Pak Marianto. Bapak ini berusia umur berapa, Pak? 67, luar biasa. Semoga selalu kasih kesehatan ya teman-teman ya. Jadi gini, untuk sirkulasinya Pak Marianto ini sangat bagus teman-teman. Jadi yang saya maksud itu dari atap jarak ke tempat budidaya itu 1,5 meter ya Pak ya. Itu sangat tinggi karena sirkulasi anginnya juga masih ada. Cuma ini sedikit masih terlalu terang ya, mungkin kalau ditutup gelap ya. Oke. Jadi yang pertama yang saya mau sepilkan dulu, di tempat minumnya itu Pak Marianto rajin bersihin. Iya. Menurut yang saya bilang itu Pak ya, kalau 3 hari 4 hari itu selalu dibersihin, jadi kualitas minum tetap terjaga. Dan dia teman-teman, ini semut koloninya hasilnya ya, ini juga ada di bawah. Ini total semua sudah ada berapa toples Pak Marianto? 41 toples ya teman-teman ya. Dan ini kebetulan Pak Marianto ini juga ada kendalanya. Ini kan musim penghujan sudah mulai balik papan teman-teman. Jadi harus rajin pengecekan dan penyemprotan karena ada drones. Nah, drones itu penjantan itu kecil-kecil. Nah, seperti ini. Nanti insya Allah juga waktu pemanenan Pak ya, insya Allah nanti saya bantuin di sini, kita ikutin teman-teman. Itu ada caranya teman-teman. Kemarin saya belum sempat bikin videonya, soalnya kan sudah tempulu, sudah kena ya, namanya yang kita nggak mau ya, kena musibah dulu. Jadi saya nggak bisa mempraktekkan cara panennya. Itu jadi cara panennya itu untuk sekilas saja, itu kita nggak bisa panen keseluruhan teman-teman. Jadi yang kita panen itu dari bawah dulu. Dari bawah ini 3 lantai ini, yang nomor terakhir ini kita panen dulu, sisanya itu kita nggak bisa panen. Nantilah di next video saya jelaskan. Saya juga baru mau merintis mulai lagi dari nol. Nanti kita sama-sama bareng, nanti saya tunjukin perkembangan di tempat saya seperti apa. Jadi ini untuk video pembukaan teman-teman ya, dari sekian lama saya tidak upload. Nah, terus apa yang kita mau bahas itu tadi Pak Marianto? Yang sama kendala tadi ya, kendala drones tadi. Drones ya. Nah, drones ini itu kalau muncul kan di saat musim penghujan ya, itu sudah ada waktunya di bulan tertentu itu muncul. Jadi teman-teman wajib mempunyai lampu teman-teman untuk menyinarin si tempat area budidaya sambil kita semprot. Soalnya drones ini memang umurnya singkat tapi sangat mengganggu. Jadi wajibnya sambil disemprotin ya teman-teman ya, sambil disemprotin, rajin disemprotin. Nanti ini Pak Marianto baru diterapkan disemprotin Pak ya. Iya, seterusnya. Nanti setelah berapa hari coba kita kesini lagi, kita lihat seperti apa perkembangannya. Insya Allah sih teman-teman, kalau kita model semprotan baru kita waktu malam itu kita nyalain, insya Allah sih pasti drones itu akan lama kelamaan itu pasti mati. Dan itu tidak bisa kita cegah ya teman-teman ya, drones itu memang sudah alam, kita nggak bisa cegah, itu sudah proses alam. Jadinya kita hanya bisa menanganin aja seperti itu teman-teman. Nah itu dronesnya banyak itu. Dan Pak Marianto bilang kenapa
tempat saya yang atas banyak yang kosong ya Pak ya, pindah ke bawah. Karena mungkin itu menurut pengalaman saya, mungkin itu ini terang ya teman-teman, itu terlalu terang. Lihat, ini terlalu terang, sinar masih lumayan lah paparan dari sebelah sini Ya, ke sini. kalau ditutup seperti Nah, ini. jadinya lihat. Nah, kalau ditutup seperti ini masih terlalu terang. Nah, jadi coba yang ditempatin yang paling bawah. Nah, karena dia masih tertutup sama rak atasnya, jadi agak gelap. Saya selemut koloni itu paling seneng itu tempat paling gelap. Makanya nanti next sebelum teman-teman bikin itu kalau bisa rak yang samping sini ditutup triplek, sebelah sini ditutup triplek. Sekarang cek dulu untuk kebersihan apa tuh kaki pengaman. Setiap 2 hari kita bersihin. Setiap 2 hari dibersihin sama Pak Marianto. Lihat bersih. Jadi tidak ada bau sama sekali teman-teman. Tidak ada bau sama sekali lingkungan, dan lihat bersih sama sekali. Dari lantainya pun bersih. Tuh, bersih. Tidak ada kotoran. Alhamdulillah perkembangannya cepat Pak Marianto. Jadinya bapaknya itu kemarin bikin ada dua rak. Ini buat penangkaran. Sini buat penangkaran yang kedua Pak ya. Iya. Di sini buat tempat utamanya, budidaya utama teman-teman. Namanya budidaya utama itu pertama kali teman-teman untuk menaruh toples untuk budidaya. Ini di sini. Kalau sudah berapa hari baru kita cari lagi, itu tidak bisa dicampur lagi di sini teman-teman. Alangkah baiknya kita taruh di sini. Tempat rak untuk karantina. Setelah sudah sampai sini berapa minggu yang kemarin saya ajarkan itu Pak ya, berapa minggu dipindah, tapi dites dulu Pak ya, dites dulu Jembatan. ya, ada bikin jembatan atau enggak, kita tes dulu satu koloni, kita masukin apakah diperangin atau kelahi atau enggak. Kalau sudah enggak, waktunya sudah bisa dicampur. Jadi seperti ini, bisa dicontoh teman-teman. Ini sangat betul-betul praktis, ini praktis juga, bagus. Nanti tinggal arahkan ke sini. Nah, tempatnya sangat bersih, teman-teman. Dan saya juga ada berkunjung ke beberapa tempat sih selama ini di Balikpapan untuk ngeliatin gini. Jadi selama ini saya fokus untuk kunjungan lah istilahnya, kunjungan ke teman-teman yang untuk melihara kroto seperti itu. Jadi saya satu persatu keluhannya apa, saya ngecek ke sana. Siapa tahu pas saya sempat saya cek ke sana. Sebenarnya selama ini saya betul-betul agak down gara-gara musibah itu. Tapi insya Allah saya mulai main lagi lah, bangkit lagi lah. Teman-teman banyak yang nelpon saya pribadi, saya jelaskan juga. Jadi insya Allah lah saya mulai aktif lagi nanti. Lihat semangatnya Pak Marianto, 67 masih semangat. Saya kok mas cepet betul down gitu. Jadi nggak apa-apa, kita mulai dari nol lagi teman-teman. Apa Pak yang rencana ini untuk semut ratunya kan saya selama ini belum tahu di mana tempatnya ada atau enggak. Oh gitu. Tapi selama ini yang Bapak cari di alam? Di alam saya dapat juga belum pernah ketemu. Berarti belum rezeki ya teman-teman. Ya, gitu. Jadi kemarin saya sarankan untuk beli ya online lah. Itu lebih cepet, tapi tetap dicek dulu Pak ya, rankingnya berapa. Soalnya takutnya bintangnya ada berapa gitu kan. Komen-komenannya orang seperti apa dulu kalau beli. Takutnya nanti salah beli ya gitu, nanti takutnya Bapak yang rugi. Kalau ya, ini kan ini versi kepepet teman-teman ya, versi kepepet. Kalau kita betul-betul cari di alam nggak dapat, jalan satu-satunya itu harus beli. Dan ceratunya nanti kita review lagi sambil menunggu di tempat saya jadi nih, tempatnya yang masih saya garap ini untuk budidaya semut rangkrang. Jadi kita mau naruh tutorial untuk menaruh ratu yang baru itu tidak bisa juga digabung. Jadinya juga mungkin sana kosong. Ya mungkin kosong, sini kosong salah satu. Jadi kita besok bisa kita anukan Pak Marianto ya, izin kita untuk meliput dulu ya. Belum pesen sih, cuma kemarin lihat harga aja dari itu. Soalnya ini waktunya sudah punya ratu teman-teman. Untuk latihan memang sekitaran 3 bulan 4 bulan. Setelah sudah banyak seperti ini, itu 15 toples seperti ini. Nggak tahu ini ada berapa toples satu ini? Ini hampir 20. 20 lah. 20 itu satu ratu aja Pak, cukup Pak. Jangan terlalu banyak. Nanti malah sibuk semua malah. Itu sendiri-sendiri. Kebanyakan teman-teman itu bingung.
kemarin untuk ngasih cara makannya ya teman-teman ya. Iya. Jadi untuk cara untuk mengasih makan itu teman-teman, itu tidak boleh terlalu banyak juga. Jadi seumpama nih saya punya satu genggam nih, saya kasihkan semua. Nah katanya teman-teman itu cepat habis kok mas, tapi nggak apa-apa kok itu cepat habis. Itu tidak dihabisin teman-teman. Semut rangrang begitu banyaknya teman-teman ngasih, itu pasti dihabisin juga. Pasti dihabisin. Dihabisin itu bukan dimakan. Dia itu bawa ke kayak gini. Dia itu bawa ke dalam sarang, ke dalam labirin seperti ini, dia taruh. Setelah itu dia nggak akan makan karena apa? Kalau apa itu lot Hongkong itu kalau sudah dibawa ke sini sudah lama dia mati, nggak ada pergerakan, semut rangrang itu tidak mau menyentuhnya, dia tak mau memakannya. Akhirnya apa? Membusuk di sini dan akhirnya nanti ditinggal, dikosongkan karena bau. Nah jadi ngasih makan itu hanya sedikit-sedikit aja di atas toplesnya teman-teman. Nah gini di atas toplesnya sedikit-sedikit atas toplesnya. Nah kasih mau contoh ini. Permisi Pak ya. Ini ulat ya secubit gini teman-teman, secubit gini aja. Nah kita taruh di atasnya. Nah seperti ini. Udah ini aja cukup. Nanti lanjutnya seperti itu. Yang penting semut rangrang ini sehari itu 2 kali ngasih makan. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti resikonya pasti mau dibawa masuk ke dalam toples. Dan akhirnya nggak dimakan, bau, akhirnya dikosongkan. Seperti itu yang sudah pengalaman yang sering terjadi ke teman-teman semua. Seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang ngomong kalau setiap panen itu rugi. Nah, sayangnya kemarin saya nggak bisa ngasih tutorialnya karena panen itu ada caranya, tidak asal semua harus dipanen, tidak bisa seperti itu. Misalkan satu rak di bawahnya kita panen, di atasnya lagi kita nggak akan panen karena di saat nanti ini dipanen itu otomatis stres. Rak paling bawah pasti stres. Dan kalau kita habisin juga yang paling atas, di atasnya juga kita habisin semua, di saat nanti koloni membutuhkan kayak perawatan, membutuhkan apa itu namanya kayak suplai apa untuk meningkatkan imunnya dia lagi, untuk lari ke sini. Ini saya ngasih contoh kata-kata yang mudah dicerna aja teman-teman ya. Jadi dia minta bantuan di sini. Kalau misalkan semua dihabisin, dia mau minta kemana? Kalau misalkan sini dibongkar, dia stres, dia mau lari kemana? Dia nggak bakal bisa. Karena semua juga dibongkar semua. Andai satu ini dia sisakan, dia pasti dibantu sama sini untuk memulihkan tenaganya. Seperti itulah. Kalau kata enaknya aja yang mudah dicerna aja Pak ya. Seperti itu. Itu nggak bisa, nantilah next kita bahas teman-teman. Iya teman-teman, untuk memulai budidaya saran saya seperti Pak Marianto, praktis dulu, ukuran sedang dulu. Ini ukuran berapa Pak Marianto? Panjang kira-kira 120. Panjang 120 seperti ini. Lebar 40. Lebar 40. Nah untuk pemula kalau pengen mencoba ukuran kecil aja dulu, jangan terlalu mewah dulu teman-teman ya. Tinggi 130-an. Tinggi 130-an. Nah kita bikin seperti ini aja. Jadinya ada rak utamanya, ada rak karantina, ada 2 rak karantina yang dibuat sama Pak Marianto. Insya Allah saya akan mulai lagi teman-teman. Insya Allah kita mulai dari nol. Nanti saya tunjukin perkembangannya, tapi saya masih proses untuk pembangunannya. Jadi sementara saya liput dulu ke tempatnya Pak Marianto ya, yang sudah ready semut rangrangnya. Nanti kalau misalkan Pak Marianto panen, nanti saya bantuin. Nanti kita bikin video juga sambil nunggu tempat saya sudah jadi. Insya Allah secepatnya teman-teman. Insya Allah kita mulai lagi bareng-bareng lagi.
Oke, gitu dulu teman-teman ya. Untuk waktu sesaat nanti bisa calling-calling atau bisa telepon saya untuk lebih lanjutnya, bisa tanya-tanya ya teman-teman ya. Teman, saya lupa untuk ngasih info. Jadi kalau pembelian ratu di online itu kita kita lihat dulu bintangnya dulu, rewardnya dulu bagus atau enggak. Kita lihat dulu komenannya amanah atau enggak, banyak komenannya dari teman-teman. Jadinya kalau beli itu kalau bisa satu paket teman-teman. Kata Pak Marianto kemarin ada yang satu paket ya. Satu paket. Jadi ya kita beli yang satu paket. Jadi kalau bisa ratu itu plus koloninya, asalnya koloninya. Karena itu lebih enak nanti untuk penyatukan dari bagusnya itu biar cepat itu beli plus satu paket Pak ya. Plus satu paket sama koloninya teman-teman ya. Itu mohon maaf saya lupa tadi mau nginfoin. Itu sangat penting.